Assalamualaikum teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas materi Demokrasi Pendidikan, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bapak Muhammad Akil Musi. Baik, sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dengan NIM 210409500006 dari kelas 21C PG PAUD. Pokok materi yang akan kita bahas ada 5, yaitu pendahuluan, pengertian demokrasi pendidikan, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan, prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam, dan terakhir, demokrasi pendidikan di Indonesia. Bagian A, pendahuluan. Setiap orang atau pendidik boleh merumuskan sendiri apa arti dari demokrasi pendidikan baginya. Maksudnya, agar mereka memahami makna sebenarnya dari demokrasi pendidikan itu, sehingga tidak tergambar makna lain dari istilah tersebut, seperti yang disebut lip service saja. B. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung 3 hal, yaitu 1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan dan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. 2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pemikiran yang sehat. Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik, dan sempurna. 3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kebahagiaan dan kesejahteraan hanya akan dapat tercapai apabila setiap warga negara dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Bagian C, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. 2. Wajib menghormati dan melindungi HAM yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. 3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya. D. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan ajaran Islam. Rumusannya terdapat dalam beberapa sumber di bawah ini. 1. Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 dan surah Yunus ayat 3, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka-mereka. Surah Asy-Syura ayat 38. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Surah Yunus ayat 3. Dari contoh ayat Al-Quran di atas dapat dipahami adanya prinsip musyawarah dan persatuan. 2. Hadis Rasulullah menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Jadi dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk kepentingan hidup manusia yang kekal di akhirat nanti, umat Islam harus memperhatikan pendidikan. E. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Sebenarnya bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga masa pembangunan dan era reformasi sekarang ini. Hal itu dapat dilihat pada apa yang terdapat dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan Pasal 4.
Bunyinya, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 4. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN di sektor pendidikan. Bunyinya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada undang-undang mengenal pendidikan nasional. Dan apa yang tercantum dalam undang-undang dan GBHN di atas merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama pada usia sekolah tertentu. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.